Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livna Retoluman Tobing. Perkenalkan, nama saya Salsabila Sapajikra Zahra. Saya Zarwatul Rizkiyah. Kami dari kelompok satu ingin memaparkan hasil tugas yang kami kerjakan dengan judul review buku chapter 9 dan chapter 10. Baik, yang pertama ada chapter 9, yaitu merancang intervensi, yang dimana intervensi ini merupakan serangkaian kegiatan yang direncanakan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas. Tiga kriteria utama dalam intervensi di dalam buku ini membahas tentang relevansi terhadap kebutuhan organisasi, didasarkan pada pengetahuan kausal mengenai hasil yang diharapkan, dan mentransfer kompetensi manajemen perubahan kepada anggota organisasi. Selanjutnya ada kontingensi terkait situasi perubahan yang dimana di dalam buku ini disebutkan untuk mengubah fitur atau bagian tertentu dari organisasi. Fokusnya bisa pada isu strategis seperti keputusan strategis organisasi atau masalah teknostruktural seperti desain organisasi. Selain itu, ada target tambahan seperti masalah sumber daya manusia dan proses manusia. Selanjutnya ada kontingensi terkait target perubahan. Yang pertama ada memiliki dua target, yaitu isu strategis dan masalah teknostruktural. Yang kedua ada tambahan masalah sumber daya manusia dan masalah proses manusia. Yang ketiga ada intervensi pengembangan organisasi dengan menargetkan tingkat organisasi yang berbeda. Yang keempat ada pentingnya untuk merancang intervensi secara sistematis dan memperhatikan dampaknya pada berbagai tingkat sistem organisasi. Selanjutnya ada Human Process Intervention. Bab 3 di dalam buku ini membahas tentang proses konsultasi, intervensi pihak ketiga, dan membangun tim untuk mengatasi masalah konflik, komunikasi buruk, dan meningkatkan efektivitas kelompok kerja. Bab 13 dalam buku ini menyoroti intervensi proses manusia yang bersifat sistemik, termasuk pertemuan konfrontasi organisasi, hubungan antar kelompok, dan intervensi kelompok besar untuk mengidentifikasi masalah. Yang terakhir ada intervensi ini penting untuk memperbaiki proses dan interaksi dalam organisasi. Selanjutnya ada intervensi teknostruktural. Bab 4 pada buku ini membahas tentang desain struktural, perampingan, dan rekayasa ulang untuk meningkatkan produktivitas. Bab 15 pada buku ini membahas tentang employee involvement untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dan efektivitas organisasi melalui peningkatan pengetahuan, kekuasaan, informasi, dan penghargaan di dalam organisasi. Bab 16 dalam buku ini juga membahas tentang pendekatan sistem rekayasa, motivasi, dan sosioteknik untuk menciptakan pekerjaan yang diperkaya dan tim yang dapat mengelola diri sendiri. Bagian 5 membahas tentang intervensi manajemen sumber daya manusia, termasuk manajemen kinerja, pengembangan bakat organisasi, dan dukungan anggota organisasi untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dan efektivitas organisasi. Selanjutnya ada Human Resource Management Intervention. Tujuannya dalam buku ini dibahas untuk mengubah fitur organisasi tentunya, terus fokusnya itu terhadap isu strategis dan masalah teknostruktural. Targetnya itu ada masalah sumber daya manusia terkait perekrutan, pengembangan karir, dan proses manusia terkait komunikasi dan kepemimpinan. Yang keempat ada pertimbangan berbagai tingkat organisasi, individu, kelompok, dan transorganisasi. Yang terakhir ada pendekatannya itu sistematis menggunakan metode beragam untuk menangani masalah khusus dan mencapai keberhasilan keseluruhan. Selanjutnya ada intervensi strategis. Perubahan strategis terintegrasi ini menyelaraskan perubahan dengan manajemen strategis untuk menciptakan nilai tambah dan desain organisasi yang sesuai dengan visi masa depan. Strategi kolaboratif organisasi melibatkan merger, akuisisi, aliansi, dan jaringan untuk mencapai tujuan bersama dan mengelola perubahan dengan efektif. Dukungan perubahan berkelanjutan, yaitu fokus pada organisasi yang mampu merancang dirinya sendiri, pembelajaran, dan manajemen pengetahuan untuk adaptasi yang berkelanjutan. Intervensi ini di dalam buku ini disebutkan membantu transformasi menyeluruh, mengintegrasikan strategi bisnis, struktur, budaya, dan lingkungan eksternal serta memperkuat kemampuan adaptasi organisasi. Di dalam bagian intervensi ini ada keterkaitan jurnal dengan jurnal materi yang berjudul Penerapan
organisasi melalui intervensi teknostruktural. Studi literatur yang menyatakan bahwa diagnosis organisasi adalah aspek penting dalam perencanaan perubahan, terutama dalam konteks pengembangan. Yang kedua ada keterkaitan jurnal lagi dengan materi yang intervensi, yaitu berjudul Intervensi Organisasi Melalui Penyusunan Performance Management Sistem Berbasis Balance Scorecard, menyatakan bahwa setiap perusahaan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, namun tugas tersebut tidaklah mudah karena situasi bisnis senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Tentunya untuk mengatasi tantangan ini diperlukan langkah intervensi seperti penyusunan performance management sistem berbasis balance scorecard. Selanjutnya, chapter 10. Next. Sini ada memimpin dan mengelola perubahan. Yang pertama ada motivasi perubahan. Sini mengubah suatu organisasi yang memerlukan perpindahan dari hal yang diketahui ke hal yang tidak diketahui. Anggota organisasi umumnya tidak mendukung perubahan kecuali ada alasan kuat untuk melakukannya. Karena masa depan tidak pasti dapat berdampak negatif terhadap keterampilan, nilai, dan kemampuan individu untuk mengatasi tantangan. Demikian pula, organisasi cenderung berinvestasi besar-besaran pada status dan menolak mengubahnya karena ketidakpastian mengenai manfaat di masa depan. Oleh karena itu, pertanyaan sentral dalam perencanaan tindakan adalah bagaimana memotivasi upaya perubahan organisasi. Next. Yang kedua, ada motivasi perubahan unit pencegahan kekerasan seksual kesehatan Minnesota Department. Untuk mengenai pencegahan utama kekerasan seksual, unit pencegahan kekerasan seksual Departemen Kesehatan Minnesota akan memulai upaya perencanaan strategi selama 5 tahun. Kegiatan yang berfokus pada mencegah kekerasan seksual terjadi sebelum disebut pencegahan utama, meskipun investasi telah berhasil menangani korban atau mengatasi akibat serangan dan kebutuhan yang jelas untuk pencegahan utama. Selanjutnya ada menciptakan visi. Peran utama manajemen perubahan dan kepemimpinan adalah menciptakan visi masa depan organisasi. Visi ini menggambarkan nilai-nilai inti dan tujuan untuk memandu organisasi menuju perubahan yang diinginkan. Visi memberikan arahan penting dalam perencanaan, melaksanakan, dan mengevaluasi perubahan organisasi, serta dapat meningkatkan komitmen anggota terhadap perubahan dengan memberikan tujuan bersama. Pemimpin organisasi bertanggung jawab menciptakan dan membangun visi misi masa depan. Pembentukan visi dipengaruhi oleh nilai-nilai dan preferensi masyarakat terhadap organisasi, serta mewakili harapan dan impian mereka di masa depan. Next. Selanjutnya ada mengembangkan dukungan politik. Dari sudut pandang politik, organisasi dapat digambarkan sebagai koalisi yang terorganisir secara longgar dari individu dan kelompok yang memiliki kepentingan dan preferensi yang berbeda. Misalnya pekerja pabrik mungkin menginginkan pekerjaan yang aman dan bergaji tinggi. Dan eksekutif puncak mungkin menginginkan pekerjaan yang aman dan bergaji tinggi, dan mereka mungkin ingin mengidentifikasi perubahan mereka dengan membuka bisnis baru. Selanjutnya ada mengelola transisi. Dengan menerapkan perubahan pada organisasi, berarti mengubah bagaimana organisasi ini berfungsi untuk mencapai tujuan masa depan. Pergerakan ini yang terjadi itu adalah periode transisi di mana perusahaan belajar bagaimana menerapkan kondisi yang diperlukan untuk mencapai masa depan dengan masa depan yang diinginkan. Next. Baik, selanjutnya ada mengembangkan dukungan politik terhadap proyek perencanaan strategis di unit pencegahan kekerasan seksual. Untuk itu, mengembangkan dukungan politik untuk proyek perencanaan strategi pencegahan kekerasan seksual adalah upaya untuk mendapatkan dukungan dari politik, pejabat pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk proyek yang bertujuan mencegah kekerasan seksual. Tujuannya, pertama, untuk meningkatkan kesadaran tentang isu kekerasan seksual, mendapatkan pendanaan dan sumber daya untuk program pencegahan, mendorong perubahan kebijakan yang mendukung pencegahan kekerasan seksual, yang terakhir, membangun budaya yang tidak toleran terhadap kekerasan seksual.
Mengembangkan dukungan politik untuk perencanaan strategis pencegahan kekerasan seksual, kita memerlukan dukungan politik yang bisa berhasil itu dapat kita dapatkan dari melibatkan semua pemangku kepentingan, membangun koalisi dan kemitraan, mengkomunikasikan pesan yang jelas dan menarik, menunjukkan bukti, dampak, dan manfaat, serta menyediakan peluang untuk partisipasi dan kepemimpinan. Pentingnya melibatkan semua pemangku kepentingan untuk meningkatkan legitimasi proyek, membangun kepercayaan dan rasa hormat, mengidentifikasi dan mengatasi kekhawatiran, meningkatkan rasa memiliki dan komitmen. Membangun dukungan politik membutuhkan strategi yang terencana, melibatkan semua pemangku kepentingan, sangat penting untuk membangun fondasi yang kokoh untuk proyek dan meningkatkan peluang keberhasilan. Selanjutnya, strategi membangun dukungan politik, yaitu dukungan politik adalah proses berkelanjutan dukungan politik yang bukan proses sekali jadi, melainkan proses yang berkelanjutan. Membangun dan memelihara dukungan politik membutuhkan usaha dan komitmen yang berkelanjutan. Ada hal penting yang bisa kita pelajari dari membangun dukungan politik. Yang pertama, membangun hubungan dan kepercayaan. Lalu yang kedua, ada pemeliharaan dan adaptasi, strategi yang tepat, evaluasi, dan perbaikan. Kesimpulannya, membangun dan memelihara dukungan politik adalah proses yang berkelanjutan yang membutuhkan usaha dan komitmen yang berkelanjutan. Dengan membangun hubungan dan kepercayaan, memelihara dan mengadaptasi strategi, dan menggunakan strategi yang tepat, maka kita dapat membangun dukungan politik yang kuat untuk proyek kita. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih yang kami meminta maaf. Terima kasih.